Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko tentang contoh kasus penerapan prinsip asuransi. Baiklah, kita masuk kepada PPT atau video presentasi ujian akhir semester manajemen risiko mengenai contoh kasus penerapan prinsip asuransi bersama yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Almatul Yumna SE MFin. Nah, sebelum kita masuk, kita kenalan dulu, yaitu dengan saya sendiri, dengan nama Dehantiansa, dengan NIM 21059007 dari Prodi S1 Manajemen NK. Nah, pada contoh kasus yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu mengenai perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan tentang cacat, yaitu pada studi kasus di PT Sun Life Financial Syariah, Elmanik Lazurdi, cabang Jember, Jawa Barat. Dan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan tentang cacat di PT Sun Life Financial Syariah, cabang Jember, perspektif ekonomi syariah, apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau tidak. Dan perlu diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nah, dengan cara mengumpulkan data melalui 3 tahap, yaitu wawancara dan observasi. Serta data-data dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yakni data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan tentang cacat. Nah, kita sebelum mengenal pembahasan, kita harus mengenal dulu nih mengenai asuransi Sun Life Financial Syariah. Asuransi Sun Life Financial Syariah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi dengan berbagai produk asuransi Sun Life. Nah, beberapa produk yang ditawarkan oleh Sun Life sendiri terdiri dari asuransi jiwa Sun Life, tunjangan hidup, seperti tunjangan asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, dan asuransi cacat. Dan dana terpisah yang prosesnya masih menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, seperti halnya prosedur yang dilakukan ketika akan mengajukan klaim. Nah, berangkat dari berbagai permasalahan yang ada di PT Sun Life Financial Syariah tersebut, maka peneliti dan pembahasan kita kali ini terfokus pada mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan saja yang terjadi pada PT Sun Life Financial Syariah cabang Jember ini. Karena pada saat terjadi musibah atau kerugian, nasabah atau tertanggung pasti melakukan pengajuan klaim, sehingga dalam pengajuan tersebut seringnya terjadi suatu masalah dan kesalahpahaman antar pihak tertanggung dan penanggung. Baiklah, selanjutnya kita mengenal tentang asuransi syariah. Apa sih asuransi syariah itu? Nah, asuransi secara syariah secara global, asuransi dapat dibedakan menjadi 2, yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pengertian asuransi konvensional sendiri senada dengan definisi asuransi secara umum. Namun, sedangkan asuransi syariah masih ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, serta dalam melakukan kesepakatan asuransi syariah harus menyesuaikan dengan hukum Islam, yakni berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Dan itulah mungkin yang menjadi beberapa pembeda mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana asuransi syariah ini lebih menitikberatkan kepada kesepakatan antar Al-Quran dan hadis, yang ini berhubungan dengan agama Islam seperti itu. Di mana senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zamir Iqbal bahwa sistem ekonomi dalam itu adalah serangkaian aturan atau kaidah yang disusun oleh masyarakat untuk menangani alokasi sumber daya, produksi, dan pertukaran serta distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, dan menurut dia ini adapun definisi dari syariah itu adalah seperangkat aturan praktis yang mengatur tingkah laku dan ucapan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan dari kedua definisi ini sudah diterangkan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah suatu kehidupan ekonomi yang dipengaruhi oleh seperangkat nilai-nilai Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip asuransi. Nah, di mana
Asuransi mempunyai beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh usaha perasuransian, di mana prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas lembaga keuangan non-bank. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi kesehatan, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun dia berada. Nah, di mana prinsip-prinsip yang terdapat dalam prinsip hukum asuransi tersebut secara umum ada dua, yaitu yang pertama adalah insurable interest atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini mempertangguhkan suatu risiko yang terjadi pada objek asuransi. Jika risiko itu terjadi, maka tertanggung akan menanggulangi kerugian finansial karena objek tersebut tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan nilai finansial tertentu. Dan dalam kondisi yang tidak tertanggung, tidak mendapatkan kerugian finansial karena suatu kejadian risiko, maka tertanggung tidak berhak mendapat penggantian. Dan yang kedua adalah utmost good faith, kejujuran sempurna atau itikat baik. Dan pada prinsip ini, kedua belah pihak tertanggung maupun penanggung sama-sama mempunyai itikat baik untuk sama-sama terikat dalam suatu perjanjian asuransi. Pihak tertanggung memberikan informasi terhadap barang yang ditanggung dengan baik dan benar kepada penanggung, dan demikian pula penanggung yang memberikan dan menjelaskan dengan jelas mengenai aturan main di dalam perjanjian asuransi. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai prinsip-prinsip asuransi yang terdapat pada asuransi syariah. Di mana pada prinsip asuransi syariah ini, yang pertama adalah saling bekerja sama dan saling membantu. Yang kedua, saling melindungi dari berbagai kesusahan. Yang ketiga, yaitu saling bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu menghindari unsur grahar, maisir, dan riba. Dan dalam setiap kegiatan muamalah termasuk asuransi, tata cara dan operasinya harus berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga hasilnya juga dapat bermanfaat pada para nasabah dengan mendapatkan barokah dan pekerjaan sesuai dengan syariah. Baiklah, kita lanjut masuk pada pembahasan mengenai kasus ini, yaitu mengenai metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan memahami fenomena sosial tentang mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan di PT Sun Life Financial Syariah cabang Jember ini. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam, dan hanya difokuskan pada suatu fenomena. Dalam hal ini, fokus pada mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan di PT Sun Life Financial Syariah cabang Jember. Suharman mengatakan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Dan uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal, dan dependability, reliabilitas, dan terakhir adalah confirmability atau objektivitas. Baiklah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu mengenai hasil dan kesimpulan pembahasan perspektif ekonomi syariah terhadap mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan Sun Life Financial Syariah cabang Jember. Nah, berdasarkan fakta lapangan dan beberapa penelitian yang telah dilakukan, bahwa mekanisme pelayanan klaim asuransi kesehatan yang telah dilakukan tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dengan mengacu terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku lembaga yang mengawasi dan mengatur semua lembaga keuangan syariah yang sangat melarang praktek-praktek transaksi yang bertentangan dengan syariat, yakni dengan menghindari unsur grahar atau penipuan, unsur maisir atau perjudian, unsur riba atau bunga, dan risiwah atau sogok atau suap menyuap, serta menggantinya dengan prinsip syariah seperti tidak terlalu bermegah-megahan, amanah, dan tolong-menolong antar sesama. Sebagai mana telah dokumen terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 40/DSN strip MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah di ketentuan umum pasal 1 dan 2 yang mengatakan bahwa asuransi syariah
yang atau lebih dikenal dengan takmin, takaful, atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru yang memberikan pola pengambilan risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dan akad yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gerahar, maisir, riba, dan zum, serta riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan dalam pembuatan video dan penyampaian, itu murni kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.